Indonesia kini memiliki 3 provinsi baru ya setelah 3 rancangan undang-undang tentang pembentukan provinsi baru di wilayah Papua. Ini sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Suku di Provinsi Papua Selatan itu mencakup wilayah adat Anim H yang merujuk pada suku Marin. Suku terbesar yang mendiami wilayah Papua Selatan adalah Marin Anim yang terdiri dari 7 marga besar. Mau lihat gitu nih Papua Barat, Sentani ini kayak apa sih kotanya gitu kan, karena kan lebih kota gitu. Jalan-jalan lah ceritanya, videoin. Mereka kasih tahu, kakak jangan main handphone nanti dijamret. Hai Indonesia. Hai, welcome back to the show. Yap. Baik lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Ada saya Ditan Sudiro di sini dengan baju hijau muda. Tumben ya kamu pakai muda. hijau gitu. Dan ada rekan saya. Ada Nuka Zita. Iya, hari kalau saya sih ini. pakai hijau tuh enggak. Ini lagi cosplay bulurah ya. Enggak dong. Panggilannya Enggak ada. bulur ya. Bulur, oke bulur. Ada apa? Pak Lurur gitu. Pak Lur. Soalnya kalau camat tuh kalau nggak salah warnanya coklat. Sama aja ya mereka. Iya. Ada bajunya ada yang warna hijau, ada yang warna coklat. Oke salah lah ya. Nah ini yang hijau nih. Iya, diaminin ya. Diaminin ya, mungkin Ya Allah, nanti satu saat kalau gue jadi bulurah gimana jadi lurah ceritanya? Bekasi bagian mana ya kan? Nah, gitu itu bisa dia. ya. Oh, bukan lagi ya kan? Gue jadi bucak. Oke, kita nggak ngebahas mengenai lurah atau camat. Enggak. Camat gitu Enggak, kan. enggak. Tapi kita masih mau ngebahas mengenai ini sih, apa? Indonesia. Kita mau ngebahas mengenai kewilayahan di Indonesia. Nih, Nuka pasti tahu kan kalau di Indonesia nih sekarang udah punya 3 provinsi baru. Kita pernah bahas kemarin. Ya, udah pernah kita bahas ya gitu. Yap, tapi kita belum bahas mengenai alasan dibalik pemekaran provinsi barunya waktu itu. Kita belum bahas secara detail kira-kira ada apa sih alasan dibalik itu gitu kan. Ini kalau menurut saya pribadi ya, ini kan di Papua, di Irian Jaya. Kalau menurut saya sih di Papua ini emang harus dimekarkan salah satunya dengan cara pembuatan provinsi baru. Iya, biar pembangunannya juga bisa lebih merata. lebih merata. Karena kan di sana belum rata di Iya, kan kalau dengar cerita dari Nuka yang udah visit Papua beberapa kali, Papua itu sama kayak bagian Indonesia bagian lainnya. Yang kurang adalah pembangunannya belum merata. Kurang lebih kayak gitu kan sebenarnya. Iya, betul. Pembangunannya belum merata, terus transportasi umum di sana juga masih susah. Iya, karena pembangunannya nggak merata, transportasi, dan ya pendidikan semuanya karena kurang. bentuk Kesehatan. struktur jalanannya juga masih belum semuanya tuh enak dilewati gitu. Karena secara alam memang iya, berbukit-bukit. bukit-bukit juga, naik turun gitu kan. Ngengong gitu. Hutan kanan kiri gitu. Yap. Jadi Indonesia kini memiliki 3 provinsi baru ya setelah 3 rancangan undang-undang tentang pembentukan provinsi baru di wilayah Papua. Ini sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 3 provinsi baru tersebut merupakan pemekaran dari Provinsi Papua, yaitu provinsi baru hasil dari pemekaran, yaitu ada Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan juga Provinsi Papua Pegunungan. Sehingga sekarang ada 5 provinsi di bumi cenderawasih Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua. Ya, lalu apa sih alasan dibalik adanya pemekaran Provinsi Papua ini? Oke, kita bahas ya. Ini jadi menurut Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanjung, ini menyampaikan tujuan pemekaran Papua salah satunya untuk percepatan pemerataan pembangunan dan mempercepat peningkatan layanan publik. Doli juga menyampaikan hal tersebut dalam rapat paripurna ke-26 di masa persidangan kelima tahun sidang 2021 sampai 2022. Yap, dan pemekaran Provinsi Papua ini telah memperhatikan dari mulai aspek politik, aspek administratif, sampai aspek hukum dan juga aspek kesatuan sosial budaya. Selain itu juga, ini juga memperhatikan kesiapan sumber daya manusianya, SDM-nya juga dipikirin. Infrastruktur dasarnya juga dipikirkan dan juga kemampuan ekonomi serta perkembangan pada masa yang akan datang. Semua udah di riset juga dan juga nggak ketinggalan aspirasi dari masyarakat Papua. Bahkan pihaknya berharap dengan kebijakan otonomi khusus ini bagi Provinsi Papua itu tidak hanya bisa mengatasi permasalahan konflik aja, tetapi juga bisa mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah Papua.
Iya, sementara itu Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani juga mengatakan undang-undang ini menjamin hak sosial dan ekonomi masyarakat Papua terkait pemekaran wilayah yang bertujuan untuk pemerataan dan keadilan pembangunan di Indonesia. Puan juga menegaskan bahwa pembahasan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru Papua sudah berjalan sesuai dengan mekanisme yang sudah berlaku. Dan dengan adanya pemekaran provinsi baru di Indonesia ini tentunya ya ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan. Yaitu yang pertama adalah aspek mempercepat pembangunan Papua. Ini Mendagri, Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian pada pertengahan Juni 2022 lalu mengatakan bahwa pemekaran dan juga Undang-Undang Otonomi Khusus yang baru ini dirancang untuk mempercepat pembangunan wilayah Papua. Tito menegaskan bahwa Presiden Jokowi memberi perhatian serius pada pembangunan dan kemajuan wilayah Papua. Ini juga terlihat dari seringnya sang presiden mengunjungi wilayah Papua hingga ke pelosoknya ya. Ini terhitung tuh total sampai 14 kali Bapak Jokowi berkunjung ke sana. Iya, memang pas kepemimpinan Pak Jokowi ini lagi banyak banget membangun soal Papua. Betul. Ya. Gitu. Dan Bapak Tito Karnavian juga memaparkan soal kondisi geografis Papua yang sangat sulit. Misalnya, aparat sipil negara yang berasal dari Kabupaten Boven di Gul harus menempuh 8 jam perjalanan untuk sampai ke Merauke. Juga dari daerah pegunungan tengah yang sangat sulit untuk mengakses ke ibu kota provinsi Jayapura. Pemekaran diharapkan nantinya dapat meretas hambatan tersebut dan membuat pelayanan publik oleh pemerintah lebih cepat. Dan tidak ketinggalan juga perlu dilakukan antisipasi konflik karena setelah undang-undang tersebut disahkan, Kementerian Dalam Negeri mengatakan ini perlu adanya antisipasi terhadap potensi konflik sosial. Menurutnya keputusan pemekaran Papua ini memang tidak memuaskan semua pihak. Oleh karenanya perlu dilakukan antisipasi terhadap potensi konflik sosial antar wilayah adat di Papua sana. Iya, jadi itu tadi ya beberapa alasan kenapa memang harus akhirnya dipecah nih. Kita punya 3 provinsi baru dan semua berasalnya dari Papua gitu. Ya, iya. Ini saya setuju banget sih karena waktu saya kecil ya itu selalu kalau masalah tentang Papua itu adalah Papua tidak dibangun, ketinggalan. Kayak apa Papua? Ketinggalan zaman iya, gitu. kayak provinsi yang terbelakang kayaknya nggak diurusin gitu kan. Gitu kayak masa iya Papua itu mah belakang banget. Perlu kita nggak modern, nggak maju gitu. Iya. Sedangkan kalau kita lihat peta dari Papua itu luas banget petanya. Daratannya sangat luas gitu kan. Dan selama ini kaya banget guys. Itu dia, SDM-nya juga banyak, sumber daya alamnya juga banyak, SDA-nya. Itu dia makanya saya setuju kalau sekarang Papua itu total jadi 5 provinsi supaya lebih bisa fokus ke masing-masing provinsi. Karena memang gede banget. Ya kan dulu cuma 2 provinsi seluas itu, gimana bayangin ceritanya? yang aku cerita, kita sama di Raja Ampat aja dari ibu kotanya kan kirain kita kan yang total berapa lama? Sorry. gugusan itu kirain dekat-dekat ya. Jadi dari Jayapura? Enggak. Flightnya gimana dari Jakarta? Flightnya ke Papua Barat. Papua Barat dulu. Sentani ya. mendarat. Nah itu kan Bandara Sentani ya? Bandara Sentani, terus dari Sentani itu kita harus ke Raja Ampat itu belum ada pesawat sampai sekarang. Kapal, jadi baru kapal feri atau kapal speedboat pribadi berapa gitu. jam? Kalau pakai speedboat pribadi bisa lah ditempuh 2 jam, 2,5 jam, 2 jam lah gitu. Kalau pakai feri lebih lama. Karena nggak bisa ngebut gitu. Iya dong, pelan-pelan. Nah sampailah di ibu kota di Misol, ibu kotanya gitu kan. Ternyata aku pikir aku mau dong yang ke ini. Nggak bisa hari ini mbak, kenapa? Udah sore, lah emang kenapa? Baru jam 3 gitu. Bukan jaraknya Tan, satu pulau di Raja Ampat ke pulau yang lain itu bisa ditempuh 3 jam. Wow, luas banget berarti Harus bisa pakai speedboat. Dan untuk nyewa speedboat sehari itu 2,5 juta rupiah. Sehari ya? Sehari. Oke, kalau sehari pun itu cuma yang pergi pulang sudah. Iya, segitu 2,5. 2,5 juta rupiah. Resortnya juga di sana per malam 2,5 juta, ada yang sesek lebih napasnya ya rupiah, belum makannya. Nah, ini harapannya kalau provinsi dimekarkan maka ongkosnya bisa tertekan, bisa lebih murah harusnya. Ya memang Indonesia Timur ini ya memang sebenarnya tuh cantik. Ini PR sih juga sih buat pemerintah. Ini tuh salah satu jadi mahal ya karena tidak seragam pemerataannya, pembangunannya tidak merata. Betul, pariwisata di sana tuh padahal ya Allah aku kalau ada 10 jempol pakai 10 jempol gitu. Tapi kenapa kok turis-turis atau wisatawan jarang yang ada mau ke sana? Aksesnya Karena juga sulit kan, mahal, aksesnya sulit. Yap,
Ini harapannya dengan pemekaran wilayah Papua jadi 5 provinsi pastinya akan lebih lancar dan pembangunan lebih merata lagi. Betul, itu yang kita harapkan Yap, ya. kita bakal ngebahas lebih detail lagi nih tentang provinsi-provinsi baru yang ada di Papua setelah yang Yap. satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi ya, masih sama Nuka dan Ditan, dan kita masih membahas tentang 3 provinsi baru yang ada di Papua. Jadi kalau di total sekarang Papua ini punya 5 provinsi. Gitu milenial. Kita cukup senang sih dengarnya, karena kenapa? Dengan adanya provinsi baru yang ada di Papua ini berarti juga nantinya pembangunannya harapannya di provinsi baru itu bisa lebih merata. Kalau sekarang kan masih susah, mau kemana-kemana itu ya pulau ampun. Pulau Papua segede itu cuma 2 provinsi, coba bayangin. Itu sekarang jembatan yang kemarin Jokowi buat, jembatan Yutefa, Saya nggak hafal namanya. Wah, itu membantu banget Ditan. Membantu akses ya? Membantu banget, orang-orang bisa langsung nyebrang yang tadinya butuh waktu 24 jam. Untuk muterin. Bawa bahan bakar. Kenapa makanya kemarin-kemarin di Papua itu semua serba mahal. Bahan bakar mahal, makanan Karena mahal. aksesnya nggak ada jembatan. Karena itu Segala aksesnya untuk demi membawa 1 BBM, tangki BBM aja memerlukan waktu yang lama Betul. banget. Tapi ini mengingatkan saya akan teman saya, jadi bapaknya itu dia orang Kalimantan, menurut dia memang apapun masalahnya solusinya jembatan. Karena kan kalau di Kalimantan banyak sungai segala macam. Iya, karena kan apalagi kalau kamu ke Kalimantan Timur itu kan banyak dia ada orang juga Kaltim. ya 1001 sungai, kota dengan 1001 sungai. Makanya jadi Kamu menurut harus dia ke sana, itu ada- apapun masalahnya jembatan solusinya. Sungai Mahakam itu membentangnya dari Ujung ke ujungnya. ke Samarinda, kemana tembusnya itu gede banget. Oke, yap. Kali ini kita bakal ngebahas mengenai Papua. Kira-kira ada apa aja di sana ya millennials ya. Yang pertama kita bakal ngebahas mengenai Provinsi Papua Selatan dulu nih. Papsel, anak Papua Selatan nih millennials. Provinsi Papua Selatan ini akan memiliki 4 kabupaten, meliputi wilayah administrasi Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, Kabupaten Asmat, serta Kabupaten Bovendigul. Luas wilayah Provinsi Papua Selatan adalah 131.493 km persegi. Luas. Betul. Jadi suku di Provinsi Papua Selatan itu mencakup wilayah adat Anim H yang merujuk pada suku Marin. Suku terbesar yang mendiami wilayah Papua Selatan adalah Marin Anim yang terdiri dari 7 marga besar, yaitu ada Gebze, Kaize, Samakakai, Diken, Mahuze, Balagaize, Basik-Basik. Nah, suku Marin Anim bermukim di selatan dari bagian bawah Sungai Digul, sebelah timur Pulau Yosudarso, dan bagian barat Sungai Maro atau area kecil melewati Maro itu di bagian bawah termasuk Merauke. Yap, dan suku Marin atau Malin ini mereka memiliki kepercayaan terhadap Dema, yaitu roh yang dipercaya bisa menjelma sebagai apapun di alam ini, baik menjelma sebagai manusia, sebagai binatang, sebagai tumbuhan, atau sebagai batu juga bisa. Bahkan masyarakat Marin Anim ini masih mempertahankan juga pola kehidupan berburu mereka. Terus pola kehidupan meramu juga masih dilakukan, yaitu mengumpulkan bahan-bahan di alam ya, kayak kayu dan lain-lain, dan juga pola kehidupan bercocok tanam. Masyarakat Marin Anim sebenarnya sangat terkenal ya dengan makanan khas yang berasal dari olahan sagu yang juga menjadi sumber makanan pokoknya. Ya, tanaman sagu sangat menunjang memang untuk kehidupan orang-orang di suku Marin, sehingga mereka menganggap sagu ini sebagai raja yang harus dihormati dan juga dipelihara. Itulah sebabnya kenapa sagu kerap digunakan dalam ritual peradilan adat, musyawarah, dan juga biasanya untuk acara-acara perkawinan. Masyarakat Marin Anim terkenal pandai meracik makanan khas yang berasal dari olahan sagu. Mereka juga memanfaatkan biasanya pohon sagu ini untuk membuat perahu dan bahan bangunan rumah ya. Yap, dan suku lainnya yang berada di wilayah Anim H adalah suku Asmat yang juga dikenal dengan hasil ukiran kayu yang sangat unik. Masyarakat Asmat sendiri terbagi menjadi 2 ya, yaitu mereka yang tinggal di pesisir pantai dan juga suku Asmat yang tinggal di bagian pedalaman. Ini kedua populasi saling berbeda satu sama lain dalam hal cara hidup. Struktur sosial juga beda dan ritualnya juga beda. Jadi
Suku Asmat yang bermukim di pesisir pantai ini terbagi ke dalam 2 kelompok juga, yaitu suku Bisman yang berada di antara Sungai Sinesti dan Sungai Nin, serta suku Simai. Masyarakat Narin Anim tinggal dalam kampung-kampung yang biasanya memiliki paling tidak sebuah rumah bujang yang mereka sebut gotat yang ditinggali kaum lelaki sejak remaja. Sementara itu di sekitaran gotat berdiri rumah-rumah keluarga atau oram aha atau rumah kaum wanita yang lebih kecil ukurannya daripada ukuran tadi gotat. Ukuran yang untuk cowok ya. Betul. Asrama putri sama asrama putra kurang lebih. Seperti itu. Yap, dan Bintan kita Batuk. tadi, iya nih nggak tahu kenapa. Dan tadi kita udah ngebahas ya tentang wilayah Provinsi Papua Selatan. Sekarang kita pindah membahas wilayah Provinsi Papua Tengah. Provinsi Papua Tengah ini meliputi wilayah administrasi Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Painai, dan Kabupaten Mimika. Ada juga Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai. Luas wilayah Provinsi Papua Tengah ini adalah 66.129 km persegi. Luas. Betul. Jadi suku di Provinsi Papua Tengah ini mencakup wilayah adat Mi Pago yang merujuk pada suku Me. Nah, suku Me adalah suku yang mendiami kawasan Pegunungan Tengah di bagian barat. Me berarti orang-orang yang telah dipenuhi dengan akal budi yang sehat, dapat berpikir secara logis, dapat membedakan suku ini dari suku yang lainnya. Dan dapat membedakan juga barang miliknya dengan milik orang lain karena daerah garapannya dengan garapan milik orang lain dan dapat mentaati amanat-amanat yang diwariskan oleh para leluhur. Itu ciri khasnya ya. Yep. Jadi bagi suku Me sendiri, amanat yang paling utama yang dilarang adalah hal perzinahan. Wilayah adat Me Pago ini meliputi Kabupaten Dogia, Deiyai, Nabire, Intan Jaya, Paniai, dan juga Mimika. Suku Mi ini mempercayai Ugatame yang menciptakan dunia dari 5 unsur, yakni roh manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda tidak berjiwa. Pola perkampungan masyarakat Me ini tinggal di dalam desa yang berdekatan dari satu sama desa lainnya dan membentuk sebuah federasi yang dipimpin oleh seorang Tonowi. Mayoritas suku Me ini memusatkan sistem pencaharian mereka dengan bertani dan beternak sehari-hari. Namun ada juga kegiatan lainnya seperti di bidang perikanan dan juga bidang perdagangan. Iya, itu tadi ya, ada Papua Selatan dan Papua Tengah. Masih ada lagi sih sebenarnya. Masih ada Papua Pegunungan juga yang belum Masih nanti kita mau bahas. Yang belum kita bahas ya. Betul. Ini menarik sekali sih. Saya tuh kalau bahas Papua pasti excited, tertarik banget karena terlihat beda tapi masih Indonesia. Sama gitu kan, tapi terlihat beda banget. Beda lah dari... Alamnya beda. Enggak, uniknya tuh gini ya. Rasnya, kita bisa bertemu dengan orang kulit hitam, rambut keriting, ciri khasnya orang timur gitu kan. Lucu gitu loh, Indonesia sih punya beragam kayak Itu masih gini. Indonesia kan, masih sama juga ngobrolnya sama. Betul. Kakak, mau kemana gitu. Dan bahkan ada orang-orang waktu itu keluar hotel sore-sore gitu ya, maksudnya mau lihat gitu nih Papua Barat, Sentan ini kayak apa sih kotanya gitu kan. Karena kan lebih kota gitu. Jalan-jalan lah ceritanya, videoin. Mereka kasih tahu, kakak jangan main handphone nanti dijamret. Nanti dijamret. Jadi ternyata di sana masih ini, apalagi kan kita kelihatan banget ya, bukan orang sana. Tamu nih. Ini tamu nih gitu. Jadi ada anak-anak kecil tuh ngasih tahu gitu, kakak handphonenya disimpan, nanti dijamret, diambil orang. Sama gitu. aja ya kayak di Indonesia lainnya ya. Jalan dari sini nih, cuman misalkan ke mana gitu, kan deket banget lah gitu lurusan sini gitu. Berapa? 100.000. Oh, aku jadi kalau di sana lebih baik kayak beli sayuran atau apa, jangan ditawar. Dia dikit banyak, taunya 100.000. Oke. Karena menurut mereka duit yang berwarna merah itu paling besar. Mahal, Jadi itu yang diambil. ini berapa 100.000, ini berapa 100.000. Mendingan banyak lu kumpulin. Ini berapa semua 100.000. mama? 100.000. Oke. Jadi itulah dia tadi iya, tips lebih berbelanja baik. ya dari Ibu Nuke ya. Tapi kalau kayaknya ojek-ojek apa maksudnya kayak online gitu, taksi-taksi online gitu, ya Mereka udah ngerti lah ya. bukan online sih, jadi mereka suka ada gitu, kita tahu paham ya, nggak usah ditawar ya, memang segitu. Oke. Jauh dekat sama. Kita masih bakal ngebahas mengenai pemekaran Provinsi Papua. Iya, gitu betul, kan. ya. Setelah satu ini jadi jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, Hai. balik lagi sama kita berdua. Yap, masih ada Ditan, ada Nuke juga Betul. yang hari ini cosplay jadi ibu pejabat ya. Amin.
Gue aminin sih Tan, kita nggak tahu ke depannya ya. Ya udah pakai bros cocok di kiri ya. Bros instansi ya? Enggak dong, masa iya bros instansi kayak begini? Bukan dong. Ngapain juga, gue bangga banget kayaknya. Oke, kita masih ngebahas mengenai pemekaran provinsi di Papua. Dan sekarang yang seru nih, kita bakal mengenal lebih dekat dengan Provinsi Papua Pegunungan. Jadi ini meliputi wilayah administrasi Kabupaten Jayawijaya ya. Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanijaya, dan juga Kabupaten Enduga. Luas wilayah Provinsi Papua Pegunungan adalah 108.476 km persegi, luas banget. Ya, jadi Provinsi Papua Pegunungan ini dikelilingi oleh daratan dan tidak memiliki wilayah laut ya. Sehingga provinsi ini disebut-sebut dengan landlocked. Nah, suku di Provinsi Papua Pegunungan ini mencakup wilayah adat Lapago yang terdiri dari kabupaten-kabupaten yang ada di wilayah Pegunungan Tengah sisi timur. Wilayah Lapago dihuni beberapa suku seperti ada suku Dani, suku Dem, suku Ndugwa, suku Ngalik, suku Ngalum Nimbora, dan ada beberapa suku-suku lainnya juga. Dan sebagai kawasan yang berada di daerah pegunungan, maka wilayah Lapago ini mempunyai beberapa komoditas unggulan seperti komoditas kopi, ubi jalar, buah merah, bawang, gaharu, karet, nenas, jeruk, dan juga sayuran dataran tinggi. Dari sektor pariwisata sendiri, kawasan Lapago menawarkan wisata alam seperti pemandangan berbagai tipe ekosistem, keanekaragaman flora dan fauna juga. Ya, ada juga wisata budaya seperti arsitektur rumah tinggal, tarian khas suku, upacara adat, dan etnobotani, yaitu kearifan budaya lokal dalam memanfaatkan tanaman. Salah satu unggulan sektor pariwisata dari wilayah adat ini adalah Festival Lembah Baliem dan Jayawijaya Peak, pakaian dan rumah adat Provinsi Papua Pegunungan di wilayah ini yang memang masih banyak ditemui oleh penduduk asli yang menggunakan koteka yang terbuat dari kunden kuning. Sementara untuk para wanita menggunakan pakaian wah berasal dari rumput atau serat-serat. Oke, dan tempat tinggal yang mereka tempati ini umumnya tuh bentuknya rumah adat yaitu honai. Jadi gubuk yang beratapkan jerami atau ilalang. Sementara upacara-upacara besar keagamaan masih dilaksanakan walaupun mereka telah menerima rata-rata agama Kristen ya. Namun masih banyak juga di antara upacara yang mereka lakukan ini diiringi dengan nyanyian, tarian, dan persembahan terhadap nenek moyang. Oke, itu tadi ya udah ada 3 yang kita bahas tadi segmen sebelumnya kan. Waktu ke Papua sempat ke ini tempat-tempat wisata yang tadi disebutkan? Enggak. Ke laut aja ya? Jadi ke pesisir? Waktu terbatas gitu jadi ke laut aja kemarin mainnya ke laut aja gitu kan. Terus tapi lihat juga sih beberapa, serem betan. Kayaknya kan Raja Ampat itu udah tempat wisata ya, seharusnya kan memang rame, cuman kalau malam, gelap banget, kanan kiri masih hutan, bekas yang kapur gitu-gitu, jadi kecuali di alun-alun lah ya, udah banyak makanan gitu. Terus ceritanya udah jauh-jauh nyari mie ayam. Tetep nemu. Nemu juga. Tanya dong, yang jual orang sana bukan? Bukan lah, orang Jawa pasti. Orang Jawa yang jual. Hanya satu-satunya. Mie ayam. Iya, dan anehnya gue kenapa sih? Karena gue gak begitu suka papeda. Udah pernah nyoba kan sebenarnya? Papeda kan telan langsung ya makan. Pakai kuah kuning kan. Enak sih kuah kuningnya, cuman gue nyari nasi. Tetep ya nyari yang gak ada ya. nasi gitu. Ini papeda enak kakak, adem kakak buat lambung. Dia mah udah biasa kan kita makan itu nggak bisa pakai sendok, harusnya tuh diirup yang bener. Kan ada yang pakai sumpit, giniin gitu kan. Susah sebenarnya, nggak pakai tangan nggak bisa lah Ditan. Sendok garpu. Enggak, jadi kita harus pakai piring. Oh, piringnya langsung. Saya kayak bisa tuh, saya waktu kecil dilarang sama orang tua kayak gitu. Nah, di sana begitu sebenarnya. Indonesia Timur rata-rata makan papeda itu harusnya diirup langsung. Memang ada beberapa wilayah yang punya ciri khas berbeda dengan wilayah lainnya. Kayak kalau waktu kecil kan kita dilarang makan mie bersuara. Nggak boleh, padahal enak. Ternyata di Jepang, Cina ya? Di Cina mereka punya filosofi, malah makan mie harus itu nggak boleh sampai kepotong. Katanya biar rezekinya panjang, umurnya panjang. Kalau Jepang bersuara. Ya karena narik terus jangan sampai digigit di tengah jalan. Jadi harus. Iya, gitu. Jadi ada kalau di sana malah itu sebagai pujian bagi yang masak. Iya, nah kalau papeda, kalau kalian bisa pakai sumpit sih bisa, cuman susah. Karena memang ternyata ciri khas makan papeda itu ya
setelah dicampur kuah kuning harus benar-benar Langsung aja ya? diirut gitu guys. Gitu Yap. ya, keunikan sih ya, beraneka Beda-beda. ragam makanya. Itu dia tadi pembahasan kita mengenai provinsi-provinsi yang dimekarkan di Papua gitu kan. Jadi sekarang Papua punya 5 provinsi. Yeay, dan Yes. kita doakan semoga pembangunannya lebih merata ke depannya. Jadi Papua juga sudah tidak ada tuh namanya stigma Papua tertinggal atau apa. Tiket ke tidak. Papua jauh gitu kan. Semoga harapannya Mahal nanti guys, mahal. kok jauh? Mahal kok jauh? Semoga harapan nanti aksesnya juga lebih mudah supaya tiket lebih murah. Oh, jangan mahal. Ya gitu kan, sedih gitu. Yap, jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi abis ini dengan cerita, tips, Berita, informasi, berita, gitu iya. kan. Jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.